Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Jatmika Nur Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji serta syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bergabung dalam presentasi pada hari ini. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 20 kelas AB Patem Gabungan Intra 0304 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Fatimah Zahra dan terdapat 2 rekan lainnya, yaitu Zahra Aliftiaza dan juga Hafiz Sanoaji Pangestu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami susun secara berkelompok dengan judul Evaluasi Dampak Ekspor Terhadap Perekonomian di Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan poin-poin dari isi artikel, mulai dari pendahuluan, kajian pustaka, analisis, hingga penutup berupa kesimpulan dan juga saran. Masing-masing bagian akan disampaikan oleh anggota kelompok sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan juga menambah wawasan bagi kita semuanya. Baik, untuk membuka presentasi ini saya akan memulai dengan menjelaskan bagian pertama pendahuluan, yaitu latar belakang. Ekspor memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terbukti dari nilainya mencapai lebih dari 258 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 dan terus meningkat. Penelitian juga menunjukkan bahwa ekspor sangat mempengaruhi produk domestik bruto Indonesia, didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong daya saing global. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak ekspor perlu dilakukan agar strategi yang tepat dapat dirumuskan dalam menghadapi tantangan dan juga memanfaatkan peluang ekonomi internasional. Berikutnya terdapat batasan masalah, yang dimana pada artikel ini kami membatasi lingkup pembahasan menjadi 3, yaitu pembahasan mengenai dampak ekspor terhadap perekonomian di Indonesia, kemudian peranan ekspor dalam pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan juga investasi, dan yang terakhir adalah tantangan utama. Kemudian saya juga akan membahas tujuan dari penyusunan artikel ini. Yang pertama adalah bertujuan untuk menganalisis kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta keseimbangan neraca perdagangan. Dan juga yang kedua adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekspor di pasar global, serta mencari solusi strategis untuk mengatasinya. Dan untuk pembahasan yang terakhir pada bab pendahuluan ini adalah metode penulisan. Metode penulisan yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang dimana kami menggunakan 1 pustaka utama dan 2 pustaka pendukung lainnya. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Zahra Aliftiaza. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Pada kajian pustaka akan dijelaskan 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X atau ekspor menurut Bahasa pada tahun 1978 yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi didasarkan kepada fungsi produksi. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan ekspor memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sejalan dengan pendapat di atas, Salvatore pada tahun 1990 menegaskan bahwa ekspor merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan atas 2 pendapat tersebut, yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial, serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal. Selanjutnya yaitu variabel Y atau perekonomian. Menurut Cahyani pada tahun 2018 menjelaskan bahwa faktor yang diperhitungkan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, menurut Carlina pada tahun 2017 juga menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB adalah total output barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara atau wilayah tertentu pada waktu tertentu. Dari 2 penjelasan di atas,
dapat ditarik kesamaan bahwa produk domestik bruto atau PDB adalah indikator kunci untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara yang mencerminkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Apis Senoaji Pangestu. Saya akan membahas hasil analisis dari penelitian ini. Pertama, kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah besar. Ekspor berkontribusi terhadap produk domestik bruto di Indonesia dengan setiap kenaikan ekspor sebesar 1%, berkontribusi sekitar 0,3% terhadap produk domestik bruto. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022, ekspor di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dengan ekspor non-migas naik sekitar 5,1%. Namun, ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, biaya logistik yang tinggi dan infrastruktur yang kurang optimal juga menjadi hambatan besar bagi daya saing ekspor di Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fatimah Azahra. Baik, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekspor memiliki peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan ekspor mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB, keseimbangan neraca perdagangan, dan juga penciptaan lapangan kerja. Namun, sayangnya keterbatasan terkait ketergantungan pada komoditas mentah, hambatan logistik, regulasi, serta rendahnya daya saing industri menjadi penghalang bagi ekspor. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti diversifikasi produk, penguatan infrastruktur, dan juga reformasi kebijakan guna meningkatkan daya saing di pasar internasional. Untuk pembahasan mengenai saran akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hafiz Senoaji Pangestu. Oleh karena itu, saran yang dapat kami berikan adalah diversifikasi ekspor melalui pengembangan sektor manufaktur dan produk bernilai tambah, peningkatan infrastruktur, logistik, dan digitalisasi untuk efisiensi pengiriman serta reformasi kebijakan untuk menyederhanakan regulasi dan layanan ekspor. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun artikel ini. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.